Oke teman-teman, ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi lah ya tentang voli, khususnya voli Indonesia, karena ini ada kabar yang menggembirakan menjelang Proliga 2026 dan nanti setelah SEA Games 2025. Kita akan membicarakan tentang bursa transfer khususnya untuk Proliga dan juga mengenai Rifa Nur Mulki. Ini adalah geng ASEAN yang akhirnya klub yang akan dibela oleh Rifa Nur Mulki itu sudah diketahui. Kita mulai dulu dari Proliga 2026 dulu lah ya, karena ini kan sudah ada dandil, sudah ada kepastian mengenai pemain asing yang akan bermain di Proliga 2026. Jadi, Jakarta Electric PLN lagi-lagi membuat gebrakan, lagi-lagi membuat pergerakan atau manuver yang sangat cepat untuk menyambut Proliga musim baru nanti dengan cara mendatangkan satu pemain asing yaitu Neriman Ozoi. Kalau kita bicara tentang Neriman Ozoi, bermain di Proliga itu kan bukan sesuatu yang baru, karena di musim kemarin dirinya itu kan sudah merasakan bagaimana persaingan antar tim di Proliga 2025. Bedanya adalah saat itu kan Neriman Ozoi itu bermain bersama Jakarta Popsi Football One, dan Neriman Ozoi saat itu menjadi satu dari dua pemain asing yang bergabung sejak awal. Satu pemain asing lainnya itu adalah Bethania de la Cruz. Performa atau kontribusi yang ditunjukkan oleh Neriman Ozoi di musim 2025 kemarin itu kan sebenarnya gacor banget tuh di musim reguler. Tapi sayangnya ya memang saat itu Jakarta Popsi Football One itu kan melakukan pergantian dua pemain asing sekaligus. Jadi Neriman Ozoi dan juga Bethania de la Cruz itu akhirnya tidak bisa untuk mengawal atau membela Jakarta Popsi Football One sampai final Proliga 2025 kemarin, dan saat itu kan yang menjadi juara adalah Jakarta Pertamina Indro. Nah, bergabungnya Neriman Ozoi ke Jakarta Electric PLN ini sekali lagi menjadi bukti bahwa Jakarta Electric PLN itu sangat serius untuk menyambut Proliga 2026 nanti, karena sebelumnya mereka itu kan sudah mendatangkan beberapa pemain lokal untuk menghadapi musim baru nanti. Jadi pemain yang didatangkan itu beberapa diantaranya itu adalah paketan dari Bandung BJB Tanda Mata dan juga dari Jakarta Livin Mandiri. Kita ketahui bahwa sebelumnya itu kan manajemen Jakarta Electric PLN itu kan sudah mendatangkan Dinda Siva, kemudian juga mereka sudah mendatangkan Kalisa Azilia Rahmat, dan juga Jakarta Electric PLN itu kan sudah mendatangkan Afra Hasna. Nah, dengan bergabungnya Neriman Ozoi itu artinya Jakarta Electric PLN itu kan hanya perlu untuk mencari satu tambahan pemain asing lagi untuk menghadapi Proliga 2026, dan kemungkinan ini bisa dikatakan hampir pastilah ya, pemain asing yang didatangkan besok itu pasti posisinya adalah hitter di posisi opposite hitter, karena Neriman Ozoi itu kan posisinya itu kan sebagai outside hitter. Selain itu, ini juga arti penting lainnya bahwa bergabungnya Neriman Ozoi itu membuat pemain asing yang besok bermain di Proliga 2026 itu kan identitasnya itu sudah semakin terkuat dan jumlahnya itu kan semakin banyak, karena sebelumnya itu kan Jogja Falcon ini kan sudah mendatangkan dua pemain asing, dan mereka itu sama-sama mendatangkan pemain dari Asia Tenggara. Yang pertama kita ketahui bahwa Medan Falcon itu mendatangkan Del Palomata. Yang kedua adalah Medan Falcon itu berhasil mendatangkan Viti Nui Queen. Sementara itu satu pemain asing lainnya itu kan didatangkan oleh Jakarta Popsi Football One yaitu Yonkai Rapena. Ini merupakan pemain yang level VNL, level Olimpiade, dan kemampuannya itu kan sudah tidak perlu diragukan lagi. Dengan bergabungnya Neriman Ozoi, yang mungkin Jakarta Electric PLN itu kan bisa untuk lebih pede menghadapi Proliga, syukur-syukur minimal lolos ke final, karena kemarin kan Jakarta Electric PLN itu kan tidak bisa bermain atau tidak bisa mendapatkan satu tiket bertanding ke babak final Proliga 2025. Ya nanti persaingannya itu akan sangat ketat, karena tim lain seperti Gresik Petrokimia itu kan sudah mendatangkan Sheila Bernadetta, dan tim lain seperti Jakarta Livin Mandiri, kemudian juga Jakarta Pertamina Induro, kemudian juga Bandung BJB Tanda Mata itu kan melakukan perubahan, melakukan pembenahan untuk menghadapi musim baru. Nah, kita bergeser ke Rifa Nur Mulki. Ini akhirnya teka-teki mengenai klub mana yang akan dibela oleh Rifa Nur Mulki di karirnya itu terkuak atau terjawab, karena tadi baru saja Rifa Nur Mulki itu sudah diumumkan oleh manajemen Diamond Food Visi akan bergabung untuk menghadapi musim baru nanti. Nah,
King ASEAN itu atau Rifanur Mulki itu akan membela Diamond Food Visi setelah SEA Games 2025 ini selesai. Dan kita ketahui bahwa bermain di Liga Thailand itu kan bukan sesuatu yang baru bagi Rifanur Mulki. Karena apa? Di tahun 2019 silam saat itu kan Rifanur Mulki itu membela Nakhon Ratchasima Mall, dan ada catatan yang sangat oke yang diberikan oleh Rifanur Mulki bagi Nakhon Ratchasima pada saat itu, karena Rifan itu kan berhasil membantu Nakhon Ratchasima itu menjadi juara setelah di pertandingan final. Saat itu kan Nakhon Ratchasima itu mengalahkan Air Force dengan skor 3-2. Nah, bergabungnya Rifanur Mulki ini menurut saya pribadi lah ya, bisa memperbesar peluang bagi Diamond Food Visi untuk menjadi juara sekaligus untuk mengakhiri kutukan. Kenapa ini saya bilang sebuah kutukan? Karena dalam 2 musim terakhir Diamond Food Visi ini selalu lolos ke partai final, tapi sayangnya ini perlu digarisbawahi bahwa Diamond Food Visi itu selalu kalah di partai final dengan lawan yang sama, yaitu Nakhon Ratchasima. Jadi pada tahun 2023 yang lalu, Diamond Food Visi itu dikalahkan oleh Nakhon Ratchasima itu dengan skor 3-2. Baik Diamond Visi dan juga Nakhon Ratchasima itu kan sama-sama diperkuat oleh pemain timnas Indonesia tuh. Jadi Diamond Food Visi saat itu kan diperkuat oleh Yuda Mardiansyah, sedangkan di kubu Nakhon Ratchasima saat itu kan diperkuat oleh Farhan Halim. Nah, di tahun 2024 kemarin lagi-lagi Diamond Food Visi itu berhasil melangkah atau mendapatkan 1 tiket ke babak final di Liga Voli Thailand, tapi lagi-lagi mereka itu dikalahkan oleh Nakhon Ratchasima dengan skor identik atau skor sama, yaitu 3-2. Sama seperti di musim 2023 atau di musim sebelumnya, di kubu Diamond Food Visi dan juga Nakhon Ratchasima itu juga diperkuat oleh pemain timnas Indonesia. Jadi di musim kemarin Diamond Food Visi itu mengontrak Nizar Zulfikar sebagai setter utama, sedangkan di kubu Nakhon Ratchasima saat itu ada Doni Haryono, yang akhirnya ya Doni Haryono berhasil membantu Nakhon Ratchasima itu melangkah ke babak final sekaligus menjadi juara. Nah, ini masuknya Rifanur Mulki itu konon katanya sebelumnya dari manajemen Diamond Food Visi sendiri itu sudah berusaha untuk mengontrak Farhan Halim, katanya lah ya, isunya atau rumornya. Tapi ya kita ketahui bahwa Farhan Halim itu kan tidak bisa, dan karena dirinya itu kan bermain di Liga Jepang tuh. Ada juga rumor yang menyatakan bahwa saat itu Farhan Halim itu menyodorkan nama Agil Angga, tapi ya kita ketahui Agil Angga itu kan terikat dengan institusi, sehingga ya mungkin kans atau peluang bagi Agil Angga untuk membela tim di Liga Thailand itu kan tidak sebebas kalau dirinya itu tidak terikat dengan sebuah institusi, sehingga akhirnya Diamond Food Visi itu merekrut Rifanur Mulki. Nah, pertanyaannya menjadi gini, bagaimana nanti kekuatan dari Nakhon Ratchasima sendiri? Apakah akan mengontrak atau akan mendatangkan Doni Haryono atau tidak? Karena kita ketahui bahwa di musim kemarin Doni Haryono itu kan penampilannya oke banget. Buktinya ya dirinya itu kan membantu Nakhon Ratchasima menjadi juara di Liga Thailand. Ini yang masih perlu kita tunggu, karena sampai saat ini kan saya pribadi juga belum tahu Doni Haryono itu akan bermain di mana, karena yang sependek saya ketahui sampai saat ini kan Doni Haryono itu kan masih berkutat dengan recovery atau penyembuhan untuk cedera bahu yang dialaminya. Nah, cedera itu juga yang membuat Doni Haryono itu tidak bisa membela timnas Indonesia bertanding di SEA Games 2025 ini yang diselenggarakan di Thailand. Ya, kita hanya bisa berharap agar Doni Haryono itu bisa segera sembuh seperti sedia kala, agar bisa fit 100% sehingga dirinya itu bisa untuk kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya di tengah lapangan, entah di Proliga atau justru dirinya itu akan abroad atau bermain di luar negeri. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oh ya, kita doakan agar karir dari Rifanur Mulki itu semakin gacor di Liga Thailand, dan juga kita doakan agar timnas Indonesia itu mendapatkan prestasi di SEA Games 2025, syukur-syukur menjadi juara SEA Games di Thailand besok. Oke, terima kasih teman-teman semua.